Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Ferry Amanda dengan NPM 24170510131. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir praktikum saya untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya membuat sebuah sistem pakar dan fuzzy logic untuk diagnosa tingkat burnout mahasiswa dalam penyusunan skripsi sesuai dengan tema yang diberikan untuk NPM 0 sampai 2 dan saya kebetulan di NPM 1 di akhir NPM 31 dan 1. Nah, pertama-tama dari latar belakang untuk sistem yang saya buat ini, mahasiswa banyak terutama mahasiswa akhir tuh banyak mengalami tekanan selama proses mereka melakukan penyusunan skripsi, yang mana tekanan tersebut dapat berasal dari banyak hal, mulai dari banyaknya revisi dari dosen, kesulitan mencari referensi seperti jurnal, kemudian rendahnya motivasi mahasiswa itu sendiri dalam mengerjakan skripsi, kemudian bisa juga dari tingginya kecemasan terhadap di saat mereka ingin melaksanakan sidang gitu. Nah, selain itu juga ada juga yang namanya kebiasaan begadang dalam untuk menyelesaikan tugas-tugas skripsinya. Nah, dengan adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut, itu tuh dapat kita pastikan dan kita ukur secara pasti karena semua itu bersifat subjektif. Nah, oleh sebab itu, saya menggunakan fuzzy logic dan juga sistem pakar ini untuk mengelola kondisi yang tidak pasti menjadi nilai yang dapat kita ukur. Nah, selain itu, saya juga ingin mengintegrasikan sistem fuzzy ini dengan yang namanya sistem pakar, yang mana guna sistem pakar itu untuk sistem saya yaitu untuk memberikan rekomendasi mengenai penanganan berdasarkan hasil diagnosis burnout yang kita peroleh ke depannya. Nah, untuk tujuannya itu sendiri adalah di sini ya untuk membangun diagnosa tingkat burnout mahasiswa, mengimplementasikan metode Logic, mengintegrasikan sistem pakar untuk rekomendasi, membantu mahasiswa memahami kondisi psikologis, dan juga memberikan informasi dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menjaga kesehatan mental dan produktivitas akademik mahasiswa. Nah, untuk dasar teorinya di sini ada fuzzy logic, terbagi menjadi fazifikasi, basis aturan atau rule based if then, kemudian mesin interferensi, dezufikasi, dan juga ada sini ada expert system seperti knowledge based, inference engine, user interface. Nah, di sini juga saya pada sistem yang saya buat ini saya menginputkan 5 variabel input. Yang pertama itu ada frekuensi begadang per minggu, rentangnya saya beri 0 sampai 7 dan juga ada kategorinya itu jarang, kadang, dan sering. Kemudian juga yang kedua ada kesulitan mencari referensi, rentang nilainya itu 0 sampai 11, kategorinya adalah mudah, sedang, dan sulit. Dan juga yang ketiga adalah jumlah revisi dari dosen, rentangnya itu 0 sampai 20, kategorinya sedikit, sedang, dan juga banyak. Dan yang keempat itu saya memasukkan variabel motivasi mengerjakan skripsi, rentang nilainya itu 0 sampai 10 dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Dan yang terakhir itu adalah variabel tingkat kecemasan sidang, yang mana untuk rentang nilainya itu 0 sampai 10, kategorinya rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, untuk variabel outputnya itu yaitu merupakan tingkat burnout, yang mana saya memberikan tingkat burnout ini dengan rentang nilai 0 sampai 100, dan juga saya mengkategorikan tingkat burnout ini sebanyak 5, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah, dari output ini kita akan gunakan sebagai dasar acuan untuk pemberian rekomendasi oleh sistem pakar yang akan kita buat ke depannya. Nah, di sini juga saya memberikan desain fungsi keanggotaan, yang mana ini untuk mengetahui rentang menggunakan fungsi segitiga. Seperti contohnya di sini frekuensi begadang. Misalkan kita input 0 berarti itu jarang, kemudian 0 itu yang paling tinggi, yang ibaratnya yang paling jarang gitu, dan sedangkan
3 itu merupakan batas ambang dia itu masuk ke kategori jarang, seperti itu. Dan juga tapi dia bisa masuk ke kadang gitu. Ini merupakan apa ya, desain fungsi batas ambang untuk menghitung fuzzy logic. Kalau fuzzy logic itu kan ada net net gini naik, itulah ada di bagian bawah nanti. Untuk itu di sini juga tingkat burnout. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi sistem yang akan saya buat. Nah, di bagian awal saya menginstal dan juga mengimport apa saja yang saya butuhkan seperti NumPy, Skizzy, Matplotlib, dan juga library Skizzy, yang mana hal ini kita gunakan untuk membangun sistem yang kita buat itu untuk menampilkan contohnya kayak Matplotlib itu menampilkan grafik fungsi keanggotaan. Nah, selanjutnya di sini saya mendefinisikan 5 variabel input yang saya dan juga variabel output menggunakan objek antecedent. Di sini saya saya definisikan, dan juga saya juga pakai konsekuen ini untuk burnout. Nah, dari situ saya kemudian membentuk fungsi-fungsi keanggotaan, dan ini yang di sini tadi di bagian sini. Nah, fungsi keanggotaan itu menggunakan fungsi segitiga atau triangular membership function, yang mana sebagai contoh pada variabel motivasi. Nah, di sini yaitu ada kategori rendah, di sini sedang, dan juga tinggi. Punya parameternya segini, untuk yang sedang segini, yang tinggi seperti ini. Nah, parameter ini kita gunakan seperti yang saya katakan sebelumnya untuk menentukan derajat keanggotaannya, yang mana derajat keanggotaan tersebut dia tuh mengacu terhadap kategori tertentu. Pada output burnout ini saya menggunakan 5 kategori seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu ada sangat rendah, rendah, sedang, dan juga tinggi, dan juga ada sangat tinggi. Nah, setelah fungsi keanggotaan tersebut dibuat, sistem tuh bakal menampilkan visualisasi grafik untuk setiap variabel agar pengguna dapat melihat bentuk himpunan fuzzy yang kita gunakan. Nah, ini di sini dia bakal menampilkan bentuk yang saya katakan sebelumnya. Nah, setelah semuanya sudah kita atur, kita tuh bakal ngebuat yang namanya pembentukan aturan fuzzy. Nah, aturan ini tuh kita gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sistem yang akan kita buat selanjutnya. Nah, aturannya ini kita susun berdasarkan hubungan antar kondisi mahasiswa selama proses penyusunan skripsinya dengan tingkat burnout yang mungkin akan dia alami. Nah, secara umum tingkat burnout itu akan meningkat apabila mahasiswa sering begadang, mengalami kesulitan mencari referensi, menerima banyak revisi dari dosen pembimbing, memiliki motivasi yang rendah, serta mengalami kecemasan sidang yang tinggi. Sebaliknya, tingkat burnout itu akan cenderung rendah apabila mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi dalam mengerjakan skripsinya, jarang begadang, mudah mendapatkan referensi, serta memiliki tingkat kecemasan yang rendah. Nah, sebenarnya selanjutnya kita akan membuat yang namanya rule. Nah, saya di sini menambahkan sebanyak 70 aturan fuzzy atau rule base, yang mana ini merupakan untuk merepresentasikan berbagai kondisi yang mungkin terjadi kepada mahasiswa selama proses penyusunan skripsi. Sebenarnya untuk rule base, jika kita menggunakan variabel-variabel yang saya sebutkan sebelumnya, itu kemungkinan ada sekitar 240 kalau nggak salah, 240 kemungkinan yang bakal bisa kita inputkan, tapi di sini saya pakai 70 aja, Kak. Nah, contoh aturannya itu misalkan jika dia sering begadang dan referensinya sulit dan revisinya banyak dan motivasinya rendah dalam melaksanakan skripsi dan juga kecemasannya tinggi,
dan dia itu atau hasil burnout-nya itu akan sangat tinggi. Nah, aturan yang kita buat ini atau rule base yang kita buat ini menggambarkan kondisi mahasiswa yang mengalami tekanan akademik yang sangat berat sehingga tingkat burnout yang akan dihasilkan itu akan sangat tinggi gitu. Seluruh aturan yang kita buat kemudian bakal kita kumpulin dan akan menjadi suatu base pengetahuan atau knowledge base yang mana knowledge base ini akan kita gunakan yang akan digunakan oleh yang namanya mesin inferensi fuzzy. Nah, setelah dia itu mengumpulkan knowledge-nya, dia itu bakal membangun yang namanya control system dan control system simulation yang mana hal itu berfungsi sebagai mesin inferensi fuzzy. Nah, di sini ya ini yang saya sebutkan sebagai kontrol sistem berhasil dibuat. Nah, selanjutnya di sini kita akan menginputkan nilai-nilai untuk setiap variabel input yang bakal kita coba. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa skenario untuk misalkan di sini ada frekuensi begadangnya 1, kemudian kesulitan mencari referensinya 2, revisinya 3, kemudian motivasinya itu 9, dan juga tingkat kecemasan sidangnya itu ada di 2. Udah, di sini kita melihat nih. Nah, di sini dia bakal menghasilkan tingkat burnout. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa si mahasiswa ini rendah dalam kategori burnout-nya. Nah, di sini sistem pakar bakal ngambil data tersebut dan kita sudah mengkategorikan burnout-nya itu ke sini. Nah, dia bakal ngambil ini kan tadi kategori burnout-nya sangat rendah. Nah, setelah itu sistem pakar itu bakal ngerekomendasiin mahasiswa itu bakal ngelakuin apa sih jika tingkat burnout-nya itu udah di sekian angka gitu. Nah, di sini karena tingkat burnout-nya itu adalah 18,06 yang mana itu termasuk kategori burnout sangat rendah, dia tuh bakal merekomendasikan untuk mempertahankan pola belajar saat ini. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara akademik dan istirahat dan juga tetap konsisten dalam menyelesaikan target skripsi. Nah, selanjutnya di sini dia tuh bakal memvisualisasikan nah di sini, dia tuh masuk ke dalam yang bagian sangat rendah karena dia masih masuk ke bagian belum masuk ke batas ambang yang sangat rendah ini nih. Nah, jika sebenarnya dia tuh sudah masuk ke rendah tapi karena dia belum melewat batas ambang, dia masuk ke kategori sangat rendah seperti itu. Ini kita print lagi. Nah, dia bakal berubah. Nah, dari hasil pengujian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem ini dapat mampu mengolah kondisi yang bersifat subjektif menjadi nilai yang dapat kita ukur menggunakan metode yang namanya fuzzy logic. Selain itu, sistem pakar juga mampu memberikan rekomendasi kepada mahasiswa untuk menyesuaikan diri berdasarkan tingkat burnout mereka. Burnout mereka itu yang diperoleh berapa gitu, nanti bakal dikasih rekomendasi sama si sistem pakar. Nah, dengan demikian sistem yang telah kita buat, yang setelah saya buat ini berhasil mengimplementasikan fuzzy logic dan juga sistem pakar untuk membantu mendiagnosis tingkat burnout mahasiswa selama proses mereka dalam menyusun skripsi akhir. Sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata ya kakak-kakak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.